Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberi kesempatan sampai hari ini kita masih bisa melayani Tuhan dan masih bisa beribadah bersama-sama. Kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari berkat-berkat-Mu selalu melimpah untuk kami Tuhan. Saatnya kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sucikan layakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hadir-Mu di hidup kami itu merupakan satu hal yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, kami mau membawa korban syukur kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan. Korban syukur. Kata
pujian ini bersama-sama, saudara. Percaya Tuhan, kemenangan Engkau berikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Karena itu berkati kami, urapi kami, dan mampukan kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun lagi ada masalah, ada persoalan, kita tetap mau bilang kita adalah orang-orang yang luar biasa. Baik saudara, mari kita buka bersama 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12 dulu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya percaya kita semua merindukan ini terjadi dalam hidup kita, amin. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ayat ini berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saya mau tanya dulu, saudara mau nggak mata Tuhan tuh tertuju kepada kita? Artinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Ya, siapa yang mau Tuhan perhatikan hidupnya? Semua. Lalu bukan cuma itu dikatakan, dan telinganya itu tertuju kepada permohonan mereka ketika mereka meminta tolong. Dengan kata lain, Tuhan mendengar doa kita. Siapa yang mau doanya didengar Tuhan? Ya, yang tidak mau ini berarti tidak berdoa ya. Ya, kita semua mau, apapun yang kita doakan, kita pengen Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Ya kalau kita berdoa tentunya kita rindu Tuhan mendengar. Buat apa kita berdoa kalau Tuhan tidak dengar?
Saudara ngomong sama orang, orangnya nggak dengar saudara, saudara ngomong nggak? Ya nggak usah lah, orangnya aja nggak dengar kita, ngapain kita ngomong? Sebagai orang percaya, umat Tuhan, orang Kristen, tentunya kita rindu waktu kita berdoa Tuhan mendengar. Nah banyak orang berkata kepada saya, ya Bu, kenapa ya saya doa enggak didengar Tuhan? Saudara, tidak semua orang Kristen itu diperhatikan Tuhan. Tidak semua orang Kristen doanya didengar Tuhan. Saudara mau setuju atau tidak, percaya saja. Karena ayat ini berkata, ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka yang minta tolong. Selalu ketika ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada syarat yang harus kita ikuti supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan. Untuk menikmati berkat Tuhan tidak ada syarat. Saudara bangun pagi, saudara lihat matahari ada. Walaupun saudara jahat, matahari tetap terbit buat saudara. Iya Pak ya? Alkitab berkata Tuhan menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Itu bukti kasih Tuhan. Dia gak pernah pilih. Bayangkan kalau ada orang selingkuh, terus dia bangun pagi, gak ada matahari di rumahnya. Maka ketahuan kalau orang ini jahat. Semua rumah terang tapi kok rumahnya gak ada matahari. Jahat itu, jahat. Ya. Tapi karena Tuhan itu mengasihi semua orang, makanya dia turunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Enggak peduli seberapa jahatnya manusia, hujan tetap turun di rumahnya. Bayangkan kalau hujan tidak turun di rumah orang jahat. Jadi orang jahat rumahnya kering, kerontang, gak ada air sumur. Karena jahat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Sekalipun kita jahat, matahari tetap terbit, kita masih bernapas. Saudara masih bisa melakukan semua aktivitas. Bahkan mungkin gajimu tetap lancar. Itu bukti kasih Tuhan. Tetapi untuk meraih berkat dan janji Tuhan, tidak semua orang dan bukan orang sembarangan yang bisa menikmatinya. Hanya orang-orang yang mau membayar harga dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nggak ikuti syarat, nggak bisa saudara. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita dan dia mendengarkan setiap teriakan kita yang minta tolong. Itu adalah satu kerinduan kita. Syaratnya baca ayat yang ke-10 mulai. 1 Petrus 3 ayat 10. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, siapa di sini yang masih mencintai hidup, masih pengen hidup? Angkat tangan. Karena ada orang yang udah enggak pengen hidup, ya. Dia udah berdoa minta mati tapi enggak dikasih mati sama Tuhan. Ada saudara, orang dari Belanda, Bu Debi doakan saya, doa apa? Biar saya mati. Saya ini udah pengen mati tapi enggak bisa mati. Saya kena kanker Bu, dan setiap hari saya kesakitan. Kalau sudah kesakitan saya enggak tahan Bu. Berapa kali saya pengen lompat dari apartemen bunuh diri. Tapi saya tahu itu dosa. Jadi tolong doakan Bu, supaya Tuhan angkat saja saya. Karena saya udah enggak kepengen hidup. Saya kesakitan, buat apa saya hidup? Jadi bagi sebagian orang kematian itu anugerah. Karena banyak yang pengen mati tapi tidak bisa mati. Tapi saya yakin dan percaya hampir semua dari kita yang hadir hari ini masih mencintai hidup. Iya Pak ya? Atau ada yang pengen mati di sini? Biar kita doakan bareng-bareng. Tidak ada ya? Semua masih pengen hidup kan? Masih. Orang kalau datang konseling, Bu Debi masalah saya berat Bu, saya tuh udah gak tahu bagaimana. Jadi ibu sudah gak kuat, Bu. Kita doakan biar Bapak jemput ibu pulang ke rumah Bapak. Nggak mau Bu. Oh masih pengen hidup? Masih. Ya udah bersyukur saja. Ya. Jadi ada orang-orang yang walaupun masalahnya berat, dia masih tetap pengen hidup.
Ada. Satu kali saya pelayanan di satu gereja, ada bapak-bapak datang sama saya, Bu Debbie, saya mau pengen ketemu ibu. Tolong ibu, ini penting banget, ini sangat mendesak, ibu harus doakan saya. Lalu saya temuilah bapak ini, kenapa Pak? Apa yang begitu penting sampai bapak itu memohon-mohon kepada saya. Jadi begini Bu, berapa puluh tahun yang lalu saya ikut ibadah di satu gereja. Di situ dibagikan formulir, tulis saudara mau hidup sampai umur berapa. Saya tulis di situ, saya mau hidup sampai umur 65 tahun. Terus saya sekarang umur 64 ibu. Saya bilang puji Tuhan. Setahun lagi Bapak ketemu Tuhan. Jangan lupa saya titip salam. Itu dia masalahnya Bu. Bisa nggak dibatalkan? Ya, oh ternyata masih pengen hidup. Saya tanya, Bapak kenapa pengen hidup? Nggak pengen mati aja Pak, enak loh. Enggak Bu, emang Bapak kaya? Bapak punya banyak uang, kepengen hidup? Enggak Bu, lah kenapa? Saya punya anak cacat. Semua saudaranya sudah menikah. Anak saya ini yang urus saya, istri saya sudah meninggal. Saya enggak pengen mati meninggalkan anak saya yang cacat ini. Karena enggak ada yang urus dia. Ternyata untuk menderita pun masih ada orang yang pengen hidup. Nah ayat ini berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kita semua pengen umur panjang. Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Nggak ada. Nggak ada loh ya. Semua pengen 60. Nggak juga ya. Ya. Siapa yang pengen umur panjang? Ini memang orang Semarang ini pendiam atau pemalu atau kurang respon atau bagaimana ya? Yang mau umur panjang, yang mau aja, yang nggak mau pulang. Nah ini harus begini nih kayaknya di khotbah di sini ya. Yang mau umur panjang, berapa banyak coba? Nah ini saudara, kita semua pengen umur panjang. Tapi jangan cuma umur panjang. Kita harus melihat hari-hari baik. Amin. Umur panjang toh melihat hari-hari buruk ngapain? Umur panjang sih, lihat anak cucunya bercerai, berantem, ribut, miskin, gak ada. Ya buat apa? Ya mending mati aja. Tapi kalau kita mau umur panjang dan melihat hari-hari baik, ayat ini berkata yang pertama, jaga lidahmu. Jaga perkataanmu. Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat akan bertumbuh. Kalau saudara terlalu banyak bilang sial, ada orang itu, ih sial banget sih gua. Sial bener hidupmu. Apa-apa dikit, mati aku. Ya mati bener kau. Ya. Jangan perkataan yang tidak baik, apalagi perkataan yang menentang firman Tuhan. Satu contoh kasus dalam Alkitab yaitu Sarah. Abraham itu kurang apa? Dikatakan dia itu bapak orang beriman. Lewat kehidupan Abraham banyak orang akan diberkati. Tapi kesalahan fatal yang Abraham buat seumur hidupnya, yaitu ketika istrinya itu salah ngomong sama Abraham. Gara-gara perkataan yang salah, Kejadian pasal 16 saudara, Sarah itu berkata kepada Abraham, kan Tuhan berjanji Abraham, nanti engkau akan punya anak dari istrimu. Engkau pasti punya anak dari Sarah, dan itu adalah anak perjanjian. Ya udah harusnya percaya aja apa yang firman Tuhan katakan. Diimani aja pasti terjadi. Tapi karena keadaan, karena Sarah ini sudah mati haid, sudah menopause, dia memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan Kejadian 16 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, namanya Hagar namanya. Berkatalah Sarah, ini perkataan Sarah ini yang menentang firman. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu apa? Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal firman Tuhan, engkau akan melahirkan anak. Karena keadaan membuat Sarah akhirnya memperkatakan sesuatu yang bukan firman. Dia menentang firman itu. Dia bilang kepada suaminya Abram, engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Yang cilakanya ayat yang berikutnya dikatakan apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Cepat juga ini Abram mendengar kalau yang begini ini. Ya, harusnya Abram ngomong apa? Ya, tengking dulu dalam nama Yesus. Kau ini sembarangan bicara loh. Tidak mungkinlah aku menghamili pembantumu Hagar itu. Tuhan berjanji kita punya anak berdua. Kan harusnya bapak orang beriman begitu toh. Amin bapak-bapak. Ya, tapi kalau bapak-bapak ini kayak kucing dikasih gereh. Lah Abram digituin. Saudara tahu Hagar itu dikatakan orang Mesir. Saudara pernah ketemu perempuan-perempuan Mesir, kalau saudara ke Mesir, yang sudah pernah ke Mesir, ya itu saudara yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Semarang. Percayalah apa yang saya katakan. Orang Mesir itu ceweknya tinggi-tinggi, putih-putih, hidungnya mancung, bodinya, rambutnya mirip-mirip sama saya lah ya. Gak usah ketawa begitu, biasa aja. Itu cewek Mesir hidungnya mancung-mancung. Jadi yang paling jelek di Mesir, paling cantik di sini. Lah Abram sama istrinya disuruh, kamu tiduri Hagar aja, mungkin lewat dia kamu punya anak. Jadi semua orang itu ternyata punya kelemahan, dan bapak-bapak yaitu kelemahannya di sini. Dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ya, baru kali ini dicatat di Alkitab bapak-bapak mendengarkan perkataan istri. Ya, biasanya bapak-bapak itu tidak mau dengar perkataan istri. Ya, tahu apa kamu? Tapi dalam hal ini langsung dikatakan dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Dalam hatinya Abram, kenapa nggak dari dulu? Ampuni Tuhan. Ini nggak ada di Alkitab, saya ngomong. Saya agak menyesalnya di situ sih. Ya, saya merenung-renungkan nih Abram kok ndak lawan dulu, ndak ngomong dulu. Setidaknya ada ayatnya berkata, lalu berkata Abram, apa iya begitu? Jangan ya nak ya, jangan. Setidaknya kan dia bisa bilang begitu kan? Nggak bisa Yura, nggak bisa. Aku ndak bisa mencintainya, nggak bisa. Nah kok ini langsung dan Abram mendengarkan perkataan istrinya. Gara-gara Sarah ini salah berucap, maka malapetaka besar terjadi. Abram melahirkan Ismail. Sampai hari ini yang namanya keturunan Ishak dan Ismail ribut terus sampai sekarang. Israel itu ribut terus, nggak pernah damai. Karena ini cuma gara-gara salah ngomong. Berantem terus, perang terus, keturunan Ishak, keturunan Ismail. Sampai hari ini, tidak usah tanya kenapa, sudah tercatat. Gara-gara Abraham melakukan kesalahan itu Tuhan berfirman, mulai hari ini keturunan Ishak dan keturunan Ismail akan saling ribut terus. Cuma gara-gara salah perkataan yang kelihatannya sepele. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena perkataan akan mendatangkan berkat, tapi juga akan mendatangkan kutuk. Dan Alkitab berkata, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Orang tua hati-hati kalau berkata sama anak. Jangan kau kutuki anakmu terus, dasar goblok, tolol, bodoh. Ini anakmu jadi tolol benar. Ya, nasibnya jadi miskin benar. Tapi belajar memperkatakan sesuatu yang baik. Dan ayat ini dengan jelas berkata, jangan ada ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Jangan karena gak enak terpaksa kita bohong. Karena kebohongan itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Nggak usah pakai pekewo. Nah ini, wong Jawa ini suka pekewo. Pekewo aku ngomongnya ngene ya. Nggak usah, iya ya, tidak tidak. Amin. Karena yang lain dari itu dari si jahat. Jangan menipu, jangan ada dusta di antara kita. Semua harus terbuka, harus transparan. Bapak-bapak
jangan sembunyikan rekeningmu dari istrimu. Amin. Ya, ada di sini yang istri tidak tahu rekening suami? Nggak usah angkat tangan, nanti kita konseling di belakang. Ada di sini yang istri nggak tahu PIN ATM suaminya? Kalau masih ada seperti ini, kau belum dibenarkan loh di dalam Tuhan. Karena kita harus hidup dalam keterbukaan. Ya, jangan sampai saya punya teman suaminya meninggal, dia nggak tahu nomor PIN ATM suaminya. Suaminya meninggal mendadak. Dia bingung mau gimana, mau ambil uang nggak tahu PIN-nya. Sampai mau penguburan apa segala macam. Nanti setelah meninggal dikubur seminggu kemudian baru di depan pegawai bank, di depan polisi, di depan pengacara baru bisa dibuka itu PIN ATM. Padahal nikahnya udah puluhan tahun. Bapak-bapak, tidak usah mukamu berubah jadi tegang begitu. Karena sepintar apapun kau simpan duit, itu istri, itu perempuan tuh pintar cari uang. Biar kau taruh di kaos kaki dia temukan juga itu. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Coba dalam hal keuangan kita terbuka. Ya, enggak usah kau sembunyi dari istrimu. Istri-istri juga jangan pakai uang tanpa seizin suami. Kita harus sama-sama introspeksi diri supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, ayo saudara. Karena gara-gara uang ini banyak kejahatan terjadi. Gara-gara uang banyak dusta yang terjadi. Ya, tetapi ketika kita hidup transparan, ucapan berkat, ucapan yang baik, maka saya percaya yang pertama, ya, ini terjadi maka kita akan diberkati. Yang kedua, dikatakan ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita harus berusaha untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mari hidup di dalam pertobatan. Karena tanpa pertobatan tidak mungkin engkau diberkati Tuhan. Saya selalu berkata, ingat saudara, orang yang menghormati Tuhan, mereka akan mendapat upah dari berkat Tuhan. Kalau dalam hidup ini engkau tidak menghormati Tuhan, bagaimana caranya saya nggak menghormati Tuhan, Bu? Kau Kristen, tapi kau selingkuh jalan terus. Kau Kristen, rokok jalan terus. Kau Kristen, judi jalan terus. Kau Kristen, bersinah kau jalan terus. Kau Kristen, mulutmu kotor. Kau Kristen, tapi hidupmu nggak berubah. Tidak semua orang Kristen mengalami kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa dia akan mendengarkan doamu, dia akan menjawab apapun yang kau mau. Dia akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Hanya orang-orang yang mau hidup bertobat, meninggalkan yang jahat dan hidup berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Mereka yang akan melihat. Saya nggak perlu ngomong ke saudara kalau ini tuh jahat, mencuri tuh jahat, selingkuh tuh jahat, berbohong tuh jahat. Saya nggak perlu ngomong karena saudara tahu semua manusia. Kita nggak usah ajarin anak-anak itu yang baik, ini yang benar. Semua manusia diberi alarm untuk tahu mana yang jahat, mana yang baik. Kenapa saudara? Karena dalam diri manusia ini ada roh, itu pelita Tuhan dalam diri manusia. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya saudara walaupun gak baca Alkitab, saudara tahu mana jahat, mana baik. Otomatis. Karena ada hukum Tuhan dalam diri manusia. Waktu kau mau nyolong, walaupun gak pernah baca Alkitab, kau tahu gak kalau nyolong itu dosa? Tahu. Pencuri itu tahu nggak kalau dia mencuri itu dosa? Tahu. Ya, tapi hanya sebatas tahu. Dia tetap nyolong karena dia nggak mau taat pada hukum Tuhan. Kita tahu selingkuh itu dosa, tahu. Saudara tahu nonton film porno itu dosa nggak? Dosa, tapi tetap aja nonton, nggak taat. Jangan mimpi kau diberkati Tuhan. Hanya ketaatan yang akan mendatangkan berkat. Amin.
Dengan jelas di sini dikatakan jauhi yang jahat, lakukan yang baik, dan harus engkau itu berdamai. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, jangan ada musuh dalam hidup ini. Siapapun, kalau kau hari ini lagi gak bicara dengan mertuamu, pulang dari sini temui mertuamu. Kalau hari ini kau tidak bicara dengan iparmu, pulang dari sini temui dia dan berdamai. Berusaha untuk mendapatkannya. Mau dia salah, mau dia bagaimanapun, jangan bermusuhan. Jangan bermusuhan. Kita tidak perlu bergaul dengan dia, tidak usah. Bergaul itu artinya tiap hari ketemu baik-baik, tidak usah. Tapi kau jangan memusuhi. Cukup sampai di situ aja. Karena kalau kau punya musuh, hatimu tuh tidak damai. Orang yang gak ada damai sejahtera tidak mungkin diberkati Tuhan. Tadi lagu yang berkata, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kalau disambung, tapi dosamu jadi penghalang. Yang baik kau terima dari Tuhan. Karena kebebalan hatimu. Makanya kita gak bisa lihat mujizat. Sayang lagu itu cuma dipotong sampai di situ. Ya. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Telinganya tidak kutuli untuk mendengarkan seruanmu. Tapi yang menjadi penghalang yang baik dalam hidupmu adalah dosamu. Dosa menjadi penghalang berkat dalam hidup kita. Jangan bermusuhan saudara. Jangan kepahitan. Saya ditipu Bu 5 miliar. Relakan. Udah hilang, gak bisa kembali. Amin. Ada yang pernah ditipu orang? Uangmu dibawa lari? Berarti Tuhan lagi suruh belajar kau melepaskan pengampunan. Tidak usah kau tangisi yang hilang, karena itu tidak mungkin kembali. Tapi kita harus belajar merelakan. Sehingga satu saat kita bisa nyanyi, apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau Tuhan mengasihi aku. Amin. Tapi kalau kita gak pernah lepaskan pengampunan, kita gak mungkin diberkati. Saya selama ini kalau ada orang datang, Bu saya ditipu orang, Bu uang saya dibawa lari, saya dengan lantang berkata, lepaskan pengampunan Bu. Pak, uang gampang dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita itu adalah sesuatu yang kekal. Susah. Satu kali saya ditipu orang 300 juta, uang saya dibawa lari. Apakah saya dengan gampang berkata, lepaskan pengampunan? Memang pendeta itu kadang-kadang bisa bicara, tapi susah melakukan. Makanya banyak pendeta kayak gajah di belangkoni. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Ya enggak? Itu bahasanya orang sini itu. Ketika saya ditipu, marah saya. Marah. Iya, tiap pagi, siang, sore, malam saya ingat terus tuh duit di kepala saya. Makanya Alkitab bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus belajar, jangan taruh uang di hati. Kalau uangmu di hati, sulit kamu melepaskan pengampunan. Tiap hari saya chatting orangnya, balikin uang saya, kapan kau ada duit, di mana kau, balikin uang saya. Emosi terus bawaannya, marah terus bawaannya, hormon kortisol naik, darah mengental, jantung berpacu cepat, bentar lagi stroke. Kalau nggak bertobat, tiap hari akhirnya saling menyalahkan dengan suami. Makanya kamu juga kenapa pakai dia? Saya waktu itu mau renov studio saudara, uangnya dibawa lari. Sampai satu kali saya rasa sudah tidak benar saya ini. Hati marah-marah terus. Akhirnya saya datang di kaki Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan terjadi ini semua? Tuhan bilang, kau kalau ada orang konseling, ngomong duitnya dibawa lari orang, ditipu. Kau jawabnya apa? Saya bilang, ya saya jawab sesuai firman-Mu. Apa jawabannya? Lupakan, lepaskan pengampunan. Nah sekarang kau begitu enggak? Ya tapi kan itu orang uangnya banyak. Saya kan uangnya cuma segitu. Nah kita banyak alasan toh. Tuhan bilang taat. Lepaskan pengampunan. Tapi uang saya kan dibawa. Aku sanggup mengembalikan lebih dari yang itu. Yang hilang. Kau percaya gak bahwa aku sumber berkat? Ya percaya. Ayo sekarang kamu WA orang itu. Bilang kamu mengampuni dia.
Ya enggak maulah Tuhan, antara aku dan Tuhan saja, enggak bisa. Akhirnya saya WA. Sebelum saya bilang saya mengampuni, saya WA. Kamu itu bertobat, kamu kalau nggak bertobat kena kutuk kau, hidupmu nggak diberkati. Saya sekalian toh, sekalian nih ya sebelum masuk endingnya nih. Saya pokoknya sekalian curhat colongan. Kamu kalau nggak bertobat pakai uang orang kamu udah diberkati, terkutuk kau, hidupmu gini. Terakhir saya tutup, tapi hari ini saya ditegur Tuhan. Dan saya putuskan hari ini, saya melepaskan pengampunan buat kamu. Lalu Tuhan bilang, ketik juga di bawah. Mulai sekarang aku ndak akan tanya perihal uang itu lagi. Oh kalau itu sorry Tuhan. Maaf 300 juta lumayan buat beli kerupuk 1 RT makan toh. Ndak bisa Tuhan bilang. Ndak sah kalau kamu ndak tulis itu. Nanti kamu akan terganggu terus masalah uang. Kalau kamu sudah tulis, iblis sudah tahu. Jadi kamu pasti tertuduh kalau mau tanya uang itu lagi. Saya bergumul dengan daging saya saudara. Ketaatan itu mahal. Sering kali kita ini bisa berkata kita Kristen. Tapi taat melakukan firman itu sulit. Tapi akhirnya saya tulis juga. Dan mulai sekarang. Saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Semuanya terserah Tuhan saja. Tuhan memberkati, saya kirim. Kita berharap kan dia telepon kita toh. Dan ngomong, aduh Bu terima kasih banget ya, tapi gini. Itu harapan kita kan. Jawabannya gini, oke, thanks. Marah enggak saudara? Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saya marah. Ini orang kok gak tahu diri banget ya. Kenapa orang ini gak tahu diri banget? Tuhan saya sudah gini, kalau perlu saya hapus lagi nih tadi chattingannya. Tapi Tuhan bilang kau itu taat, ndak usah peduli orangnya baik atau jahat, bukan urusanmu, itu urusanku. Urusanmu ketaatan aja. Ya udah, besok setan bilang, ketik coba tanya, siapa tahu dia masih mau cicil. Itu setan saudara. Saya mau ketik, saya baca chattingan yang kemarin dan mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi perihal uang itu. Saya nggak jadi ketik. Oh memang Tuhan itu luar biasa loh kalau bekerja. Jadi saya tahan terus diri saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengampunan lagi dalam nama Yesus. Tuhan jagai hati saya. Tiba-tiba saudara, ada orang WA, Bu saya berterima kasih lewat channel ibu saya diberkati. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya nangis di kamar saya Bu. Ibu tolong ya, ibu harus tetap syuting karena itu sangat memberkati. Jadi ibu studionya harus bagus. Saya balas, oh iya ini memang kami lagi memperbesar studio, semua sudah sesuai dengan apa, doakan. Dia bilang, Bu berapa pengeluaran untuk studio? Saya enggak balas. Saya bilang dalam hati saya, pengeluaran kami untuk renov aja 800 juta diminta tukangnya. Saya enggak balas. Besok dia WA lagi, Bu tolong kemarin kan saya tanya ibu renovasi studio berapa, saya enggak jawab. Saya bilang sama suami, ini orang nanya-nanya, emang kalau saya bilang 800 juta dia mau kasih? Ini lagi pandemi lagi. 3 kali akhirnya dia bilang, Bu tolong ya Bu, saya disuruh Tuhan. Kalau ibu nggak mau ngomong, ibu foto aja proposal yang ke tukang. Tukangnya minta berapa hitungannya, ibu foto aja. Suami saya bilang, cuma disuruh foto aja lah. Tapi kita nggak usah berharap sama manusia dikirim atau nggak dikirim, ya wes dia yang minta. Saya foto saudara 800 juta. Saya kirim dengan tersenyum. Lihat kau. Ya. Saya kirim itu gambar. Dia balas minta nomor rekening Bu. Dia transfer 1 M. Kok nggak wow ya? Wow nggak? Yang pasti bukan orang Semarang. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Saudara, loh, saya tuh kaget Tuhan bilang, waktu kau taat, tidak ada yang bisa menghalangi firman-Ku bekerja. Kenapa seringkali kita nggak bisa lihat mujizat? Karena kekerasan hatimu, karena dosamu, karena pelanggaranmu menghalangi berkat Tuhan. Enggak sampai di situ. Saya waktu itu bilang ke suami, saya udah boleh kali kita beli mobil 1 lagi supaya kalau kamu pergi saya pelayanan nggak naik Grab. Saya bisa nyetir sendiri. Kita beli mobil 1, oke. Kita tawar mobil yang 350 juta. Udah DP 10 juta lagi inden nunggu mobilnya datang. Tiba-tiba orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Doa. Ibu enggak kenal saya mau minta maaf ya Ibu ya. Jangan tersinggung. Saya pikir apa ini orang jangan tersinggung. Kenapa?
Saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil, jangan tersinggung ya Bu. Wih luar biasa ya. Coba kalau ada jemaat gitu ya. Jangan tersinggung Bu. Banyak yang ini, shalom ibu jangan tersinggung ya. Boleh gak saya pinjam uang? Nah itu banyak. Banyak begitu. Ya akeh ngono kuwi akeh. Tapi ini enggak, saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Saya bilang, kok Bapak tahu? Saya memang lagi DP mobil, ya udah ibu enggak usah bayar, saya yang bayar. 300 juta lebih saudara, uang saya enggak keluar. Tuhan bilang, kalau kau taat, apa yang bisa menghalangi berkatku? Dan ini orang-orang yang saya enggak kenal. Yang satu di luar kota, yang satu di mana, saya enggak tahu mereka itu siapa. Saya enggak kenal sebelumnya orang ini siapa. Jangan bilang kan karena ibu hamba Tuhan, ibu YouTuber. Banyak hamba Tuhan, banyak YouTuber. Tidak semua mendapatkan perkenanan seperti ini. Kenapa saudara? Karena ketaatan, amin. Dan ayat tadi berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan kepada teriakan mereka minta tolong. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kau bermusuhan dengan orang, berdamai, usahakanlah perdamaian. Sakit Bu, sakit memang iya. Tapi kau bisa melakukan firman kalau kau mau taat sama Tuhan, amin. Orang Kristen itu minta mujizat, orang Kristen minta berkat, orang Kristen minta pertolongan. Tapi ketika firman Tuhan suruh tunduk, enggak mau. Itu amin. Ya. Ketika disuruh tunduk mengampuni, enggak mau. Terlalu sakit Bu, ya memang sakit. Namanya juga pengampunan, enggak ada yang enak. Ya. Sakit saya merelakan, memang sakit merelakan uang saudara dibawa lari orang dan orangnya senang-senang kita lihat di IG makan-makan. Sakit hati enggak? Saya pilih untuk tidak melihatnya lagi. Daripada saya sakit hati. Bener enggak? Kadang-kadang begitu loh orang utang, ya yang sini menderita dia senang-senang. Ya makanya jangan saudara. Kita belajar hari-hari ini. Ayo kalau sudah terlanjur jangan saling menyalahkan, kau ribut berantem rumah tanggamu semakin jauh berkat Tuhan. Hari ini ambil satu komitmen, aku mau Tuhan taat. Relakan yang hilang. Ya, biarkan Tuhan bekerja. Dia bekerja lebih dari yang kita bayangkan. Saya hilangnya 300 juta, dapat gantinya berapa? 1,3. Berapa kali lipat itu saudara? Saya nggak perlu minta-minta, saya nggak perlu ngomong. Tapi memang ketaatan itu tidak gampang saudara. Ya, kita harus mengalahkan daging. Termasuk ketika engkau punya uang, lalu Tuhan mencobai. Lalu Tuhan menguji. Saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dapat suara Tuhan, saya disuruh beli mobil untuk pendeta. Tuhan kasih tahu mobilnya itu yang sama kayak wakil gembalanya, ini saya cek di dealer harganya 425 juta. Saya tengking dalam nama Yesus, setan. Setan yang bicara ini, setan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang Tuhan saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Kenapa juga Tuhan suruh saya? Tuhan ngomong, mau taat? Kamu itu hanya bendaharaku, kamu itu hanya hambaku. Semua berkat yang kau terima itu berasal dariku. Dan kau harus bisa dipercaya. Beliin. Saya simpan suara itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya tengking terus. Semakin tidak damai saya. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, sesungguhnya kami ini adalah tawanan roh. Kalau kita menjadi tawanan roh itu tidak enak saudara. Akhirnya saya bilang ini, oke Tuhan. Saya mau tanya ke suami saya. Karena firman-Mu berkata, istri tunduk kepada suami. Kalau suami saya bilang jangan, berarti ini bukan dari Tuhan. Karena suami saya ini agak perhitungan, bukan pelit. Perhitungan. Pelit tidak boleh ya, perhitungan boleh. Kalau saya menabur agak banyak dia udah ngomong, nabur tuh enggak usah terlalu banyak begitu loh. Kalau saya bilang Tuhan yang suruh, oh yowes kalau Tuhan yang suruh. Ya udah, saya belajar. Waktu saya ngomong ke suami saya, dia diem 1000 bahasa. Saya bilang, aku ini dapat suara Tuhan loh. Apa? Tuhan suruh kita beliin mobil Pak Pendeta itu. Yang harganya sekian-sekian. Dia diem enggak ngomong. Terus saya bilang, kamu tuh loh ngomong, saya ini minta peneguhan dari kamu loh ini. Dia jawab saudara dengan suara agak bergetar. Kamu tahu nggak apa? Aku disuruh Tuhan udah dari 6 bulan lalu.
Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata saudara. Saya bilang ternyata karena kau tuli. Makanya Tuhan harus bicara sama saya. Ya ampun Tuhan, dia bilang iya. Dari Januari lalu Tuhan udah suruh aku. Lah kenapa kamu diam aja? Ya mahal lah mobil. Iya ya saudara. Jadi kami itu bersepakat, oke ya kita rela ya 425 juta. Maaf ya saudara. Maaf, orang Kristen banyak pakai tas mahal. Tapi menabur. Kau miskin di hadapan Tuhan. Miskin. Karena orang kaya di hadapan Tuhan tidak dilihat dari merek tasmu. Enggak dilihat dari rumahmu, enggak dilihat dari mobilmu. Tapi berapa besar yang kau berani dalam ketaatan mau tabur. Ketika saya berdoa selesai pandemi, saya bilang Tuhan mau bawa kemana saya ini? Saya mau buka gereja nih, karena banyak orang suruh saya buka gereja. Tapi sekali lagi, saya tidak mau melakukan yang menjadi keinginan saya. Tapi biar yang menjadi keinginan Tuhan. Saya dan suami bergumul, Tuhan mau bawa kemana pelayanan kami? Saya cuma dapat satu ayat, Tuhan bilang, karena di akhir zaman, tuaian banyak tapi pekerja sedikit, penuai sedikit. Karena itu kamu harus persiapkan para penuai. Kamu tidak boleh buka gereja, bangun sekolah misi. Untuk sekolahkan anak-anak yang mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan tapi tidak mampu. Mereka harus bersekolah gratis. Saya bilang ini ada-ada aja ya Tuhan tuh ngasih visi ya. Aduh gratis-gratis itu uang dari mana? Tapi saya taat, saya dan suami jalan, kita cari tempat di daerah Karanganyar, Solo. Tiap kali saya pelayanan ke Surabaya, naik mobil kami mampir ke sana untuk cari tanah. Saya cari di bawah gunung, karena untuk bikin sekolah Alkitab itu harus di tempat terpencil, di bawah gunung. Supaya mereka dekat dengan Tuhan. Bangun pagi lihat gunung, sebelah sana gunung, sini pohon. Kalau di kota ke mall dia, jadi hedon nanti. Jadi saudara kami cari daerah sana, enggak ketemu. Ada tanah yang harga cocok, izinnya susah. Ada yang harganya izinnya dapat, harganya mahal. Akhirnya satu kali saya bilang Tuhan, aku bukan enggak taat, tapi saya sudah melangkah, tapi enggak dapat. Terserah Tuhan sekarang. Tiba-tiba saudara, waktu engkau bertindak dalam ketaatan, selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Ada orang telepon, Bu Debbie saya dengar ibu lagi cari tanah Bu, iya. Untuk sekolah Alkitab misi iya, saya punya tanah di depan Green Valley Bandungan. Coba ibu pergi lihat, siapa tahu ibu tertarik. 4.500. Saya pergi lihat, di sana gunung, di sini gunung. Ini yang saya cari ini. Dingin lagi daerahnya. Kalau ibu cocok silakan Bu. Tanda tangan di notaris, serahkan tanah itu, saya bangun. Pemborong datang digambar. Bu, pembangunan sekian gini-gini yang ibu minta, ini totalnya. Saya bilang, tak pikir 500 juta sampai 1 M. Hah? Sekian M? Uang dari mana? Tapi saya tiba-tiba ingat, saya bilang sama suami, gampang, kita oke. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita tayangkan nomor rekening di YouTube. Setiap hari saya live streaming di YouTube. Pagi jam 5 pagi, hampir 50.000 yang nonton, malam jam 8 ya 50.000, pagi itu 75 sampai 100.000. Itu kan kalau kita tayangkan nomor rekening, jalan-jalan di layar, saudara pembangunan sekolah misi sudah mulai berjalan, ini nomor rekeningnya. Sampai yang lihat puyeng gitu ya, nomor rekening sudah QRistik tampil terus kan. Ya, pastilah dia nabur 100.000, kalilah 50.000 orang. Tiba-tiba ketika sudah mau pembangunan, suami saya bilang, nomor rekening yang mau ditaruh di layar mana? Kami ini dari pelayanan awal sudah berkomitmen tidak akan taruh nomor rekening di layar YouTube. Karena biar Tuhan saja yang bekerja. Nggak usah taruh di situ sampai jalan-jalan gitu ya. Saudara, nomor rekening di bawah ini, silakan hubungi nomor rekening di bawah ini. Tiba-tiba ketika saya bilang taruh nomor ini aja, saya bilang sama suami, tapi saya doa dulu ya. Saya doa, Tuhan tuh ngomong begini, silakan taruh nomor rekening itu. Tapi aku ndak ikut bekerja, kau saja yang bekerja. Mungkin kau akan dapat sesuatu yang kau mau, bahkan lebih. Tapi aku ndak ikut di dalamnya. Saya takut saudara. Saya bilang sama suami, buat apa kita bangun begitu gedung besar kalau ndak ada Tuhan ikut-ikut. Saya nggak berani. Ya udah ndak usah ya, ndak usah.
Saya dapat telepon dari pemborong, Bu kita sudah mulai minggu depan, Ibu bawa uang pertama 400 juta untuk fondasi. Saya bilang sama suami, ini di tangan saya ada 150 juta. Ya udah nanti kita ke bank kita ngambil ya untuk ke Semarang. 2 hari sebelum berangkat ada ibu-ibu telepon, Bu Debbie saya boleh minta alamat rumah, saya ini bikin es krim. Saya mau kirim es krim buatan saya biar ibu cicipi, enak loh Bu. Iya, datanglah dia bawa es krim. Mau pulang, Bu saya disuruh Tuhan, ini ada uang 50 juta, nggak tahu ya, pokoknya buat pelayanan lah, dikasih saudara. Jadi uang saya jadi 200 juta. Saya bilang sama suami, kurang 200 nanti besok sebelum kita berangkat kita ambil. Ada orang tiba-tiba telepon, Bu saya dari Kanada Bu. Saya ini udah 3 bulan disuruh Tuhan ketemu ibu. Tapi saya tahu ibu tuh kemana-mana keliling terus. Ini saya pas ada di Indonesia. Kita bisa ketemu gak Bu? Gak bisa Pak, saya besok mau ke Semarang. Ya, Bu kita ketemu ya, saya datang deh di dekat rumah ibu di kopi apa di mana. Pokoknya saya harus ketemu ibu. Ya udah saya kasih waktu besok Bapak, besok siang sebelum saya berangkat ke Semarang. Datang saudara, dia bilang saya ini disuruh Tuhan sebenarnya udah dari 3 bulan lalu. Ibu tahu, tadinya saya ini bawa uang, saya mau kasih semua sama ibu. Tapi karena gak ketemu-ketemu ibu, ya saya tinggal bawa sisanya. Yang lain sudah saya pakai buat pembangunan gereja di Papua di mana. Ini tinggal sisanya ibu, 200 juta. Kok enggak wow ya? Saudara, saya tuh sampai mau nangis dan Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu ndak akan melihat hal-hal seperti ini terjadi. Ini aku Tuhan yang bekerja. Saya nggak pernah ngomong, saya nggak bicara. Sekali lagi hamba Tuhan banyak loh. Pendeta banyak, yang khotbah di YouTube banyak. Tapi yang memperoleh perkenanan Tuhan hanya orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Nggak semua. Akhirnya pembangunan mulai berjalan. Saudara tahu, Bu saya mau sumbang material, hubungi pemborong saya minta alamat sana. Saya nggak pernah tahu orang-orangnya. Bu saya mau sumbang ini, hubungi. Bu saya mau sumbang ini. Sampai selesai, sampai furniture, semua kasur, semua Tuhan gerakin orang-orang. Saya nggak pernah tahu. Dan Tuhan bekerja, bahkan sampai hari ini sudah masuk angkatan kedua, yang kemarin udah lulus 30. Ya, yang pertama kemarin tuh hampir semua gratis, benar-benar mereka nggak mampu. Yang ini juga sebagian besar gratis, yang bayar beberapa. Saya melihat saudara, waktu Tuhan bekerja, ayat ini dengan jelas berkata, mata Tuhan itu apa? Tertuju kepada orang-orang benar dan kepada teriakan mereka minta tolong. Tetapi ya dikatakan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita hidup dalam dosa, engkau menjadi musuh Tuhan. Bagaimana kalau kita menjadi musuh Tuhan, hidup kita bisa diberkati? Karena wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kita bermusuhan dengan Tuhan, aduh nggak bakal menang saudara. Udah mending bertobat. Amin. Yang ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Mau ditipu berapapun, lepaskan daripada kau sakit hati. Ya, daripada kau menderita, kena banyak penyakit gara-gara sakit hati, lebih baik kita berdamai dengan Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami menikmati segala kebaikan dan janji-janji Tuhan. Saya undang para imam musik, kita angkat pujian ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami mau katakan ini di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Katakan bersama pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, angkat hati dan imanmu sambil katakan pujian ini. Hidupku mengenapi firman-Mu. Kami mau Tuhan, katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya kita menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup kita? Hanya ketika dalam ketaatan kita berkata, aku mau Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau melepaskan pengampunan sekalipun itu berat. Aku mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Membuang segala dosa dan berusaha hidup dalam kebenaran. Aku mau menjaga perkataanku Tuhan. Karena ketika kami menabur perkataan berkat, maka berkat itulah yang akan kami tuai di hidup kami. Aku mau taat kepada firman-Mu Bapa. Dengan ketaatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menggenapi setiap janji Tuhan. Waktu Tuhan sudah melepaskan janji itu, Dia tidak akan pernah kembali saudara. Firman itu akan terjadi waktu dilepaskan oleh Tuhan. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena ada dosa yang menghalangi. Ketidaktaatan yang kita lakukan itu menjadi penghalang berkat di hidup kita. Hari ini katakan, aku mau taat Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Agar kami boleh belajar untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Agar firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan kami boleh berbahagia. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu. Mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amin. 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 Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah di dalam hidup